Fajar, pemuda desa miskin, yatim piatu dari Jawa Tengah, merantau ke Inggris sebagai TKI demi masa depannya. Ia bekerja di rumah mewah majikan kaya raya yang keras dan dingin serta sering meremehkannya. Namun, saat ia bertemu putrinya, Emily yang jatuh sakit parah, justru ramuan tradisional buatan Fajar mampu menyelamatkan nyawa putrinya. Ketika dokter terbaik dari London menyerah. Dan sejak itu ayah Emily menghargai ketulusan dan kebaikan yang dimiliki Fajar. Perlahan ayah Emily pun luluh melihat kejujuran dan kerja kerasnya. Dari seorang pembantu sederhana, Fajar dipercaya memimpin perusahaan fashion miliknya. Dan akhirnya, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Fajar. Sejak kecil, ia sudah merasakan pahit getir kehidupan. Yatim piatu sejak usia 10 tahun, ia tumbuh tanpa belayan orang tua. Setiap hari ia harus bekerja keras sekadar untuk makan. Kadang ia membantu tetangga memikul air, menjadi buruh tani saat musim panen, atau mengupas singkong di pasar dengan upah receh. Malam-malamnya ia habiskan di gubuk bambu peninggalan orang tuanya, beralaskan tikar usang sambil menatap bintang. Ibu, ayah, andai kalian masih ada, aku pasti tidak akan sesepahit ini, bisiknya lirih, seringkali sambil menahan tangis. Namun, di balik segala kekurangan, Fajar menyimpan semangat yang tak pernah padam. Ia selalu percaya, aku harus merantau, aku harus mengubah nasibku. Kata-kata itu menjadi doa, mantra, dan tekad yang ia genggam erat setiap hari. Mimpi itu akhirnya menuntunnya jauh ke negeri asing, yang hanya ia kenal lewat televisi butut di balai desa, Inggris. Perjalanan ke sana bukan tanpa rintangan. Fajar harus menjual sawah warisan kecilnya, meminjam uang pada kerabat, dan bekerja serabutan di pelabuhan hanya untuk membeli tiket pesawat. "Kau yakin, Jar?" tanya seorang sahabatnya. "Yakin," jawab Fajar tegas. "Kalau aku tetap di sini, aku akan selamanya miskin. Tapi kalau aku berani mencoba, siapa tahu takdirku berubah." Sesampainya di London, udara dingin langsung menusuk tulangnya, berbeda jauh dari panas sawah desanya. Ia diterima bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga kaya raya pemilik perusahaan fashion ternama, keluarga William Hawthorne. Rumah mereka bagaikan istana, dinding kaca menjulang, chandelier menggantung megah, dan halaman luas penuh bunga. Namun, kemewahan itu tak membawa kehangatan baginya. Sejak hari pertama bekerja, Fajar sudah merasakan dinginnya sikap sang majikan, Tuan William. Pria parubaya itu berwibawa, kaya raya, namun penuh kesombongan. "Jangan lambat, di rumah ini segalanya harus sempurna," bentaknya saat Fajar salah menata piring porselen. Fajar hanya menunduk, wajahnya menahan malu. "Iya Tuan, saya minta maaf hampir setiap hari ia menerima hinaan. Kadang karena makan terlalu cepat, kadang karena membersihkan karpet tidak sesuai standar. Dasar kampungan," desis William suatu kali. Namun, meski hatinya perih, Fajar memilih sabar. Ia selalu teringat pesan almarhum ayahnya. "Jangan balas keras dengan keras, nak. Kesabaranmu kelak jadi jalanmu." Satu-satunya penghiburan Fajar di rumah besar itu adalah Emily, putri tunggal Tuan William. Berbeda dengan sang ayah, Emily lembut, ramah, dan sering tersenyum. "Halo, kau pasti Fajar ya?" sapanya pada hari pertama. Fajar gugup, menunduk dalam-dalam. "Iya Nona, saya hanya pekerja baru di sini," Emily terkekeh kecil. "Jangan terlalu kaku, anggap saja kita teman." Dari situlah hubungan mereka perlahan terjalin. Fajar kerap membantu Emily membawa buku-buku tebalnya, atau sekadar menemani berjalan di taman. Meski jarak status sosial memisahkan mereka, Fajar merasa ada ketulusan dalam tatapan Emily, sesuatu yang tidak pernah ia dapat dari siapapun sejak kepergian orang tuanya. Namun kebahagiaan kecil itu hancur ketika Emily jatuh sakit parah.
Suatu pagi, ia ditemukan lemas, pucat, dan hampir tak sadarkan diri. Tuan William panik, segera memanggil dokter terbaik dari London. Obat mahal, perawatan intensif, semuanya sudah diberikan, tetapi kondisi Emily justru semakin memburuk. William frustrasi. Wajah kerasnya luluh dalam ketakutan seorang ayah. "Tidak, aku tidak bisa kehilangan dia," jeritnya, memegang tangan putrinya yang dingin. Fajar yang menyaksikan semua itu ikut merasa pilu. Dalam hati, ia teringat pada ramuan herbal peninggalan ibunya. Ramuan sederhana yang dulu sering menyelamatkan orang kampung saat sakit berat. Malam itu, ia memberanikan diri menghadap William. Dengan suara gemetar ia berkata, "Tuan, izinkan saya mencoba ramuan tradisional ini. Ini warisan dari ibu saya. Saya tahu ini mungkin terdengar bodoh, tapi saya mohon percayalah sekali saja." Tuan William berdiri kaku di samping ranjang putrinya. Wajahnya tegang menahan emosi yang bercampur dengan rasa putus asa. Mata birunya yang biasanya tajam kini memerah. Kantung matanya menggantung karena berhari-hari kurang tidur. Ketika Fajar dengan suara penuh kerendahan hati menawarkan ramuan tradisional itu, seketika ruangan terasa sunyi. William menatap Fajar lama, seakan ingin menembus isi kepalanya. "Ramuan, kampunganmu itu." Suaranya berat, penuh nada meremehkan. "Kau pikir bisa menggantikan obat dokter-dokter terbaik yang kudatangkan dari London? Mereka sudah bekerja siang malam dan kau hanya dengan beberapa akar dan rebusan jahe ingin menyelamatkan anakku?" Bentakan itu membuat tubuh Fajar bergetar, tapi matanya tetap menunduk penuh hormat. "Saya tahu siapa saya, Tuan. Saya hanya anak desa. Tapi saya tak tahan melihat Nona Emily seperti ini. Kalau Tuan mengizinkan, biarkan saya mencoba. Bukan karena saya lebih pintar dari dokter, tapi karena saya percaya ramuan ini adalah doa ibu saya yang masih hidup dalam setiap rebusan sederhana itu." William mengepalkan tangannya, gigi-giginya terkatup rapat. Ia ingin menolak, tapi di balik keangkuhannya, ia tahu dirinya hampir kehilangan segalanya. "Baiklah," akhirnya ia membentak, suaranya serak menahan tangis. "Tapi dengar, jika sesuatu terjadi pada Emily karena ramuanmu, aku akan memastikan kau menyesal seumur hidup." Dengan restu yang setengah hati itu, Fajar segera bergerak. Ia menuju dapur besar yang penuh peralatan modern, tetapi justru memilih peralatan paling sederhana. Sebuah panci kecil, pisau tumpul, dan kompor gas biasa. Ia mencari bahan-bahan yang bisa menggantikan tanaman kampung. Jahe segar di sudut kulkas, madu murni yang tersimpan dalam toples kristal, serta daun herbal yang ia temukan di rak bumbu. Tangannya gemetar saat memotong jahe, namun setiap irisannya ia iringi dengan doa lirih. "Ya Allah, seperti ibu dulu meracik ramuan untuk orang kampung, bimbinglah aku kali ini. Jangan biarkan aku gagal wap panas mulai mengepul, aroma hangat jahe bercampur madu memenuhi ruangan." Para pelayan rumah memandanginya dengan tatapan heran, sebagian berbisik tak percaya. "Apa yang dilakukan bocah desa itu?" tanya seorang pelayan tua. Namun, Fajar tidak peduli. Baginya, setiap tetes keringat yang jatuh ke dalam ramuan adalah tanda cinta pada ibunya yang sudah tiada, sekaligus harapan terakhir untuk Emily. Setelah ramuan itu siap, ia menuangkannya ke dalam gelas kecil, lalu membawanya ke kamar Emily dengan hati yang berdebar keras. Kamar Emily diterangi cahaya lampu temaram. Tirai tebal menutup rapat jendela, menyisakan udara hening yang hanya dipenuhi suara napas berat sang nona. Emily terbaring pucat, matanya terpejam, bibirnya kering seolah kehilangan tenaga untuk sekadar berbicara. William berdiri di sudut ruangan, menatap dengan wajah yang menyimpan 1000 kekhawatiran. Fajar mendekat ke sisi ranjang,
Lututnya hampir gemetar karena beban tanggung jawab yang menindihnya. Ia mengangkat gelas berisi ramuan, lalu menuangkan perlahan ke sendok perak. "Nona, izinkan saya membantu. Tolong bertahan," bisiknya lirih sambil menyuapkan ramuan itu ke bibir Emily. Untuk beberapa saat tak ada reaksi. Ramuan itu hanya menetes sedikit demi sedikit ke tenggorokannya. Fajar lalu duduk di kursi kecil, menggenggam tangan lemah Emily yang dingin. Malam itu ia tidak beranjak sedikit pun. Sesekali ia mengusap keringat dingin di kening Emily. Sesekali ia menengadahkan wajahnya ke langit-langit kamar. Berdoa dalam hati dengan air mata yang hampir jatuh. "Ya Allah, jangan biarkan dia pergi. Aku tidak rela. Bukan hanya karena dia putri majikanku, tapi karena dia manusia yang begitu baik padaku." William yang biasanya penuh gengsi hanya bisa memandang, diam, namun matanya menyiratkan rasa takut yang tidak pernah ia perlihatkan sebelumnya. Waktu berjalan lambat, seakan setiap detik adalah ujian kesabaran. Hingga akhirnya, saat fajar menyingsing dan cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah tirai, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Wajah pucat Emily perlahan mendapatkan warna. Pipi yang semalam dingin kini sedikit merona. Napasnya yang tadinya terengah mulai teratur. Bahkan bibirnya bergerak lirih. "Fajar." Suara itu hampir tak terdengar, namun cukup membuat hati Fajar bergetar hebat. Ia mendekat, menunduk di sampingnya. Air mata menetes tanpa ia tahan. "Saya di sini, Nona. Saya tidak akan kemana-mana. Tolong tetap bersama kami." William tersentak, matanya membesar. Ia melangkah cepat ke sisi ranjang, menggenggam bahu putrinya. "Emily, kau dengar aku? Itu ayah, nak. Oh Tuhan." Suara William serak. Wajahnya dipenuhi air mata yang tak pernah ia izinkan jatuh sebelumnya. Para pelayan yang melihat kejadian itu dari pintu ternganga tak percaya. Seseorang berbisik, "Dia benar-benar pulih, ramuan itu berhasil." Bagi William, keajaiban itu adalah tamparan keras. Selama ini ia meremehkan Fajar, tapi justru pemuda desa itu yang memberi harapan baru. Hari-hari berikutnya bagaikan sebuah keajaiban. Emily terus membaik, hingga akhirnya bisa duduk, tertawa kecil, bahkan berjalan di taman rumah seperti dulu. Para dokter yang datang untuk memeriksa kondisinya hanya bisa menggeleng tak percaya. "Secara medis, ini nyaris tak bisa dijelaskan," kata salah seorang dokter dengan nada heran. Bagi William, keajaiban itu hanya punya satu arti. Ia berutang nyawa putrinya kepada seorang pemuda desa yang dulu dianggap remeh. Suatu malam, saat Fajar sedang menyapu ruang tamu dengan tenang, William datang menghampiri. Suaranya berat, seakan sulit mengucapkan kata-kata yang menekan gengsinya. "Fajar," panggilnya. Pemuda itu menoleh cepat, menunduk dalam. "Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu?" William menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Aku berutang budi padamu. Kau telah menyelamatkan anakku. Jika bukan karena keberanianmu, mungkin aku sudah kehilangannya." Fajar menelan ludah. Jantungnya berdebar, namun ia tetap menunduk rendah. "Itu semua berkat Tuhan, Tuan. Saya hanya melakukan apa yang ibu saya ajarkan dulu di desa." William terdiam, matanya sedikit berkaca. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Fajar sebagai pembantu kampungan, melainkan sebagai manusia yang berhati tulus. Dalam hati, William tahu, penghormatan layak diberikan pada pemuda desa itu. Langkah pertama Fajar memasuki dunia bisnis terasa bagai melangkah ke hutan asing. Gedung kaca raksasa yang menjulang tinggi, ruangan rapat dengan meja panjang berlapis kayu mahoni. Para eksekutif berjas rapi dengan wajah serius. Semua itu membuat Fajar merasa kecil. Ia hanya pemuda desa yang dulunya terbiasa memikul air di sawah. Kini harus duduk di ruang rapat internasional. Saat pertama kali diperkenalkan oleh William,
Banyak tatapan meremehkan datang dari rekan-rekan bisnis. "Dia ini hanya mantan pembantu rumah tangga, bukan?" bisik salah satu direktur senior dengan nada mengejek. Fajar mendengar, namun ia menunduk menahan perasaan. Malam hari, ketika kantor sudah sepi, ia tak langsung pulang. Ia memilih duduk di sudut ruangan dengan setumpuk laporan, mencoba memahami grafik pasar, angka penjualan, dan istilah-istilah asing yang membuat kepalanya pusing. "Aku tak boleh menyerah," gumamnya lirih. Emily sering datang diam-diam membawa secangkir teh hangat. "Kau bekerja terlalu keras," katanya lembut. Fajar tersenyum tipis. "Saya tidak ingin mengecewakan ayahmu dan saya tidak ingin kau menyesal sudah percaya pada saya." Kata-kata itu membuat Emily menatapnya lama, kagum pada tekadnya. Hari demi hari, usaha keras Fajar mulai menunjukkan hasil. Ia tak hanya belajar, tapi juga berani mengusulkan ide. Suatu kali, dalam rapat besar, ia berdiri dengan tangan bergetar sambil memperlihatkan rancangan motif batik Jawa yang ia gambar di buku catatan sederhana. "Saya tahu ini mungkin terlihat kuno, tapi saya percaya dunia harus mengenal keindahan budaya saya," ucapnya dengan suara pelan tapi mantap. Para eksekutif awalnya menertawakan, namun William yang duduk di ujung meja menatapnya dengan penuh minat. "Lanjutkan," kata William singkat. Fajar menjelaskan bagaimana motif batik bisa dipadukan dengan desain modern, menciptakan koleksi unik yang tak dimiliki kompetitor. Hasilnya mengejutkan. Koleksi itu justru meledak di pasaran, dipuji media internasional sebagai perpaduan eksotis dan elegan. Hawthorne Fashion mendapatkan sorotan baru. Seusai peluncuran koleksi itu, William mendekati Fajar di lorong kantor. Dengan suara yang lebih hangat dari biasanya, ia berkata, "Kau benar-benar membuatku bangga. Aku tak menyangka ide seorang anak desa bisa mengubah wajah perusahaanku." Fajar terdiam, hampir tak percaya mendengar kalimat itu keluar dari mulut pria yang dulu sering menghina dirinya. Kesuksesan di perusahaan membuat hubungan Fajar dan Emily semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, berjalan di taman rumah besar, berbincang di balkon sambil menatap bintang, atau sekadar tertawa kecil saat saling bercerita tentang hari-hari yang melelahkan. Namun, di balik kebersamaan itu, tersimpan rasa yang makin sulit disembunyikan. Suatu malam, ketika angin dingin London berhembus, Emily berdiri di balkon dengan gaun sederhana berwarna biru pucat. Ia menatap Fajar lama, matanya berkilau di bawah cahaya lampu. "Fajar," ucapnya pelan, "apakah kau juga merasakan hal yang sama denganku?" Pertanyaan itu membuat jantung Fajar berdegup kencang. Ia menunduk, suaranya bergetar. "Saya hanyalah pemuda miskin, Nona. Bagaimana mungkin saya berani?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Emily melangkah mendekat, menggenggam tangannya erat. "Cinta tidak peduli asal-usul. Hatiku selalu tenang bersamamu." Fajar tertegun, matanya basah. Malam itu, dengan keberanian yang selama ini ia pendam, ia menggenggam balik tangan Emily. Sebuah ikrar tanpa kata bahwa perasaan mereka telah menyatu. Kabar kedekatan mereka perlahan sampai ke telinga William. Pada awalnya, ia tak bisa menyembunyikan kegelisahan. "Emily, kau sadar siapa dia? Ia bukan dari kalangan kita," katanya suatu sore dengan nada berat. Emily menatap ayahnya dengan mata berkaca. "Aku sadar, Ayah. Justru karena itu aku mencintainya. Ia tulus, jujur, dan sederhana. Semua hal yang sering hilang di dunia kita yang penuh kepalsuan." William terdiam, hatinya berperang. Bagian dari dirinya masih ingin mempertahankan tradisi dan status, namun sisi lain tak bisa menolak kenyataan. Fajar telah membuktikan dirinya lebih dari sekadar pembantu. Ia menyelamatkan nyawa Emily, ia mengangkat perusahaan, dan yang terpenting,
Ia menjaga kesopanan serta rendah hati meski diberi kekuasaan. Setelah beberapa lama terdiam, William akhirnya menghela napas panjang. "Jika hatimu memilih dia, Emily, maka aku tak akan menghalanginya." Emily terkejut, lalu tersenyum penuh haru. Ia memeluk ayahnya erat, sementara William menepuk punggung putrinya dengan mata yang berkaca. Hari pernikahan itu tiba, meski tidak sebesar pesta bangsawan Inggris, namun suasana begitu sakral dan penuh kehangatan. Di sebuah gereja tua yang megah namun sederhana, tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Emily tampil anggun dalam gaun putih tanpa perhiasan berlebihan, sementara Fajar mengenakan jas hitam sederhana dengan dasi perak. Wajahnya tegang, tapi matanya bersinar penuh kebahagiaan. Saat pendeta mempersilakan mereka mengucap janji, Fajar menatap Emily dalam-dalam. Suaranya bergetar menahan haru. "Aku bersumpah akan menjagamu, mencintaimu, dan tidak pernah melupakan dari mana aku berasal. Aku hanyalah anak desa, tapi aku akan memberikan seluruh hidupku untukmu." Air mata Emily jatuh, namun senyum manisnya tetap terpancar. "Dan aku berjanji akan selalu mendampingimu, apapun yang terjadi. Aku tak peduli siapa dirimu dulu, karena bagiku, kau adalah rumahku sekarang." Para tamu terharu, beberapa bahkan meneteskan air mata. Saat cincin melingkar di jari mereka, tepuk tangan bergemuruh memenuhi gereja. Di tengah sorak bahagia, Fajar menunduk sebentar, berbisik dalam hati, "Ibu, Ayah, lihatlah anakmu sekarang. Aku berhasil, tapi aku tetap milik desa kita." Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Fajar berubah drastis. Ia kini bukan hanya suami dari Emily, tetapi juga pemimpin perusahaan besar yang memiliki ribuan karyawan. Namun, meski tinggal di rumah mewah dengan fasilitas serba ada, Fajar tak pernah melupakan siapa dirinya. Setiap pagi, ia masih membiasakan diri bangun sebelum matahari terbit, menyeduh teh sederhana, lalu membaca kitab kecil doa yang ia bawa dari desanya. Emily sering tersenyum melihat kebiasaan itu. "Kau tetap sama seperti dulu, meski dunia mengangkatmu begitu tinggi," ujarnya suatu pagi. Fajar menatap istrinya lembut. "Kekayaan ini hanya titipan. Jika aku lupa diri, maka semua perjuangan akan sia-sia." Di kantor, para karyawan awalnya masih kikuk memanggilnya Tuan Fajar, tapi ia justru mengajak mereka ngobrol akrab, mendengarkan keluh kesah tanpa jarak. Ia percaya, seorang pemimpin sejati bukanlah yang ditakuti, melainkan yang dihormati karena ketulusan hatinya. Meski hidupnya telah nyaman, Fajar merasa ada panggilan batin yang belum terpenuhi, pulang ke tanah kelahirannya di Jawa. Suatu sore, ia duduk di beranda bersama Emily. Angin musim semi berhembus lembut, membawa aroma bunga mawar. "Emily, aku ingin mengajakmu ke desaku. Aku ingin kau melihat dari mana aku berasal," ucapnya lirih. Emily menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Aku ingin sekali, Fajar. Aku ingin mengenal tempat yang membentukmu menjadi pria seperti sekarang." William yang kebetulan mendengar percakapan itu pun menyela. "Itu ide bagus. Aku juga ingin melihat tanah yang telah membesarkan seorang pemimpin yang sekarang kusebut menantu." Beberapa minggu kemudian, rombongan kecil itu berangkat. Begitu pesawat mendarat di Indonesia dan mobil membawa mereka melewati jalan desa, Fajar tak kuasa menahan air mata. Sawah hijau terbentang, suara ayam berkokok, dan anak-anak berlarian tanpa alas kaki mengingatkannya pada masa kecil yang penuh perjuangan. Kedatangan Fajar dan keluarganya menjadi kejutan besar bagi penduduk desa. Orang-orang berbondong-bondong mendekat ketika melihat mobil mewah berhenti di depan rumah reot, peninggalan orang tuanya. "Astaga, itu Fajar, anak yatim yang dulu kita kenal," seru seorang tetua desa. Mereka menyambut dengan hangat, seakan seorang anak hilang akhirnya kembali ke pangkuan.
Fajar turun dari mobil, langsung berlutut dan mencium tanah desa dengan air mata mengalir deras. Aku pulang, ibu, ayah, bisiknya. Emily yang menyaksikan itu tak kuasa menahan tangis. William, meski seorang pria keras, merasa dadanya sesak melihat menantunya yang tetap rendah hati. Malam itu, Fajar mengundang seluruh warga desa berkumpul di balai desa sederhana. Ia menyampaikan pidato dengan suara bergetar. Aku bukan siapa-siapa tanpa desa ini. Karena itu, mulai hari ini, sebagian hasil kerja perusahaanku akan aku kembalikan untuk membangun sekolah, klinik, dan membantu anak-anak yatim agar tak ada lagi yang harus merasakan pahitnya hidup sendirian seperti aku dulu. Sorak gembira dan doa pun bergema memenuhi ruangan. Proyek pembangunan desa dimulai tak lama setelah itu. Sekolah baru berdiri megah di pinggir sawah. Klinik sederhana hadir untuk menolong warga, dan beasiswa mulai diberikan untuk anak-anak kurang mampu. Setiap kali ia pulang ke desa, Fajar tak pernah duduk di kursi kehormatan, melainkan ikut bekerja, memanggul batu, menanam pohon, bahkan bermain bersama anak-anak. Tuan Fajar, kau tidak perlu melakukan ini, kata seorang warga heran. Fajar hanya tertawa. Jangan panggil aku Tuan, aku tetap Fajar, anak desa yang kalian kenal. Emily ikut terlibat mengajar bahasa Inggris di sekolah, sementara William yang kini semakin lembut membantu mengatur dana. Melihat itu, orang-orang semakin yakin bahwa kekayaan tidak mengubah hati seseorang jika ia benar-benar tulus. Fajar justru menjadi teladan, bukan hanya bagi desanya, tapi juga bagi banyak orang yang mendengar kisahnya. Tahun-tahun berlalu, nama Fajar dikenal luas, bukan hanya sebagai pemimpin Hawthorne Fashion, tetapi juga sebagai tokoh yang membawa perubahan sosial. Namun di balik gemerlap prestasi itu, ia tetaplah Fajar yang sama. Pemuda desa yang dulu berjanji tidak akan melupakan asal-usulnya. Suatu malam ketika semua sudah tertidur, ia duduk sendirian di teras rumah desanya, menatap bintang dengan hati penuh syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau angkat anak miskin ini, tapi Kau juga menjaganya agar tak lupa diri, bisiknya lirih. Emily keluar, menyelimuti pundaknya dengan kain hangat. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya lembut. Fajar menoleh, tersenyum penuh ketenangan. Aku hanya ingin memastikan bahwa meski dunia menyebutku sukses, aku tetap pulang ke sini, ke tempat aku berasal. Emily menggenggam tangannya, lalu mereka berdua menatap langit malam bersama. Di dalam diam itu, Fajar tahu, inilah arti kebahagiaan sejati. Bukan harta, bukan kekuasaan, tapi hati yang selalu tahu dari mana ia berasal dan untuk siapa ia hidup.